broke my heart. Ih, palsu nih air mata buaya. So bad. I wanted. This is the man I love. Nonton you know? apa sih? Seru Yes, banget it's kayaknya, awful at times, komentar mulu dari tadi. Ini sidangnya Amber Heard sama Johnny Depp Oh, gak masih belum selesai-selesai nih. Astaga, emang nih Amber Heard kayaknya playing victim deh. Playing victim. Ih, jangan salah, jangan asal nuduh orang playing victim. Yuk kita belajar dulu apa sih playing victim itu. Aduh, seluruh dunia lagi ribet banget nih sama kasusnya Amber Heard yang katanya nih playing victim ya. Yes, sama Setelah- Johnny Depp. Yes. Setelah banyak banget drama yang kita Simak lihat. dan saksikan secara bersama-sama. Ya, emang sih kalau ngomongin tentang playing victim nih agak-agak sensitif, Ya. agak-agak apa ya, muncul pertanyaan besar, kenapa sih orang kok bisa ya menyalahkan ataupun menimpakan kesalahan ke orang lain padahal mungkin dia yang salah seperti gitu. itu. Tapi yang kadang-kadang kita terjebak di blind spot nggak sih, Dri, ketika kita tuh nggak tahu nih sebenarnya yang salah tuh sebenarnya kita, tapi orang ini tuh nyalahin orang lain. Iya. Gitu. Jadi playing victim. Nah, playing victim ini kalau misalnya dilihat dari deskripsinya kan kayak bermain seperti korban gitu Playing kan. victim, iya. Kayak Dia- lagi drama. dia yang jadi Ah. korban, padahal yang jadi korban adalah orang lain. Nah, playing victim ini pasti kayak gerah banget kalau misalnya kita ada di posisi ya sebenarnya korban tapi kita malah disalahin gitu. Iya. Banyak sih ini kita temuin gitu ya. Kalau misalnya kamu lihat sosial media, ini banyak kasus-kasus seperti ini. Tapi kita mau breakdown nih. Kira-kira apa sih ciri-cirinya orang-orang yang playing victim? Jangan-jangan nih kita yang jadi Kita sendiri. player itu sendiri Bener. gitu ya. Biasanya juga orang-orang yang playing victim ini ada tujuannya, Syah. Oke. Tujuannya adalah mendapatkan simpati, Simpati. perhatian orang supaya dia dikasihani gitu ya. Jadi kan kayak drama nangis-nangis air mata Bener. buaya. Kayak aku yang paling benar. Aku yang paling Sebenarnya tersakiti. Aku yang paling tersakiti. Aku yang paling benar. Jadi aku tersakiti karena kamu, misalnya seperti itu. Wow, itu udah dalam banget perannya Tasya ya. Ya ampun. Oke, langsung aja deh kita Yes. breakdown nih ciri-ciri dari playing victim. Mungkin kamu bisa catat gitu ya. Aku kalau waktu ada permasalahan, aku berlaku seperti ini nggak sih gitu. Ya. Atau justru malah aku diperlakukan seperti ini nggak sih oleh Sama orang lain. gitu. Yang pertama adalah mengasihani diri sendiri. Jadi orang-orang yang melakukan playing victim ini biasanya ya suka kasihan sama diri sendiri. Iya, suka kasihan sama diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia yang walaupun dia yang berbuat salah kayaknya aku loh yang paling kasihan di posisi ini, aku loh yang paling dirugikan, aku loh yang paling banyak banget palingnya gitu ya. Dan perasaan-perasaan ini jadi memicu kita untuk menyalahkan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah gitu ya. Tapi kayaknya ini cocok deh untuk kita lemparkan kesalahan itu ke orang tersebut. So jadi harus hati-hati nih kalau kamu udah mulai mengasihani diri sendiri sih bagus ya. Cuma kalau over mungkin akan bahaya sih. Yes, berarti kalau misalnya udah ada masalah gitu ya, dilihat lagi nih akar masalahnya tuh apa gitu ya, Dri ya. Iya. Sebenarnya akar masalahnya di mana, kesalahannya ada di mana, apakah itu ada di aku atau di orang lain. Nah, ini mungkin bisa membantu kita untuk mengidentifikasi nih apakah kita playing victim atau tidak. Oke. Dan yang kedua Yang adalah memanipulasi orang lain. Nah, ini juga nih ya yang mungkin sering kamu lihat, kamu tonton di drama-drama atau di sinetron Indonesia ini sering banget gitu ya, ketika orang-orang yang playing victim biasanya dia mengarang cerita sedemikian rupa, terus juga membuat si lawannya itu gitu ya
yang bersalah gitu. Jadi pokoknya cerita yang mungkin tidak sebenarnya terjadi itu disusun sedemikian rupa untuk membuat orang-orang di sekitarnya percaya gitu. Dan bersimpati. Bener banget ya, tujuannya tadi bener Untuk mengambil simpati dan orang kasihan nih sama kita, seperti itu Tasya. Oke, itu yang sifat kedua ya, memanipulasi orang lain. Selanjutnya adalah menyalahkan apapun di sekeliling dia kecuali dia sendiri. Meja, laptop gitu nggak ya? Kayak kesandung meja, mejanya nih emang nih. Tapi itu jadi kebiasaan orang Indonesia nggak sih? Sejak kecil kita sudah membiasakan itu ke anak-anak kecil gitu kan. Ketika anaknya jatuh gitu ya Dri ya, yang digaplok lantai. Nakal nih gitu, pukul. Nah itu sebenarnya itu kebiasaan yang tidak baik juga sih gitu ya. Jadi sebenarnya dari kecil juga harus kita ajarin tuh si kecil ya untuk bisa merasakan kalau misalnya memang dia salah ya harus akui gitu, minta maaf seperti itu supaya nggak muncul bad habit playing victim ini kemudian hari. Jadi kalau kamu mulai cari-cari orang-orang sekitar untuk melampiaskan kesalahan kamu, harus hati-hati. Nice. Kemudian selanjutnya adalah biasa orang-orang yang playing victim ini nggak bahagia nih di hidupnya Dri. Yes. Jadinya ya karena dia nggak bahagia, dia nyalahin orang lain atas ketidakbahagiaannya dia. Nah biasanya juga orang-orang playing victim ini menganggap gitu ya, ketika dia menyalahkan orang lain, dia mendapatkan perhatian, aku akan bahagia. Padahal sebenarnya nggak juga gitu kan. Jadi kayak kecanduan gitu nggak sih, mencari kebahagiaan itu dari menyalahkan orang lain. So it's a big no. Merasa gitu. Benar sendiri gitu ya dia ya. Dengan oh ya aku benar kok, aku yang paling benar, aku yang paling TOP-BGT. Dan ciri-ciri terakhir adalah dia itu suka banget mengarang cerita, drama, terlibat dalam sebuah drama ya di kehidupan. Ya biasanya ini akan ditambah-tambah bumbu-bumbu sih, pakai nangis, pakai ada juga sampai yang acting pingsan, jatuh dan lain sebagainya. Oke, pokoknya udah drama abis deh, mantap. Drama abis. Pokoknya kalau kamu lihat sinetron-sinetron Indonesia, ya seperti itu, sinetron yang zaman dulu ya, yang kayak kita zaman-zaman SD ya, bener. Itu kan banyak banget gitu ya, yang drama-drama lah, yang manipulatif, dan juga biasanya mereka memang pengen lah diperhatiin lebih gitu dari orang-orang sekitar yang mungkin tidak memperhatikan dia. So ini kalau bisa jangan sampai deh small listeners jadi playing victim seperti itu ya. Bener, jangan sampai menjadi korban. Pun ketika kamu menjadi korban, usahakan untuk keluar dari zona itu secepat mungkin. Karena ini merupakan sebuah hal yang kalau bisa dibilang tanda kutip toxic relationship ya. Benar. Jadi hubungan yang toxic gitu. Dan pastinya ini menguras tenaga banget, dimana kita manusia butuh banget tenaga untuk bergaul gitu. Nah dan juga satu yang menjadi utama gitu ya, ketika memang kamu melakukan kesalahan, akuin, minta maaf, itu jauh lebih baik dan pastinya bermakna untuk orang-orang sekitar.